Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pos 1 kan tadi pernah nonton film juga. Nah, film itu tentang pulau sampah. Jadi sampahnya tuh ngambang banyak banget di laut itu dekat Hawaii. Nah itu pertamanya kan jadi bikin plastik terus dipakai, terus abis itu dibuangnya ke tempat lain, ke itu samudra itu laut itu. Nah makin lama makin numpuk, terus habitatnya jadi rusak lama-lama. Udah gitu juga hewan-hewan juga keganggu gitu di sana. Tadi juga lihat kan ada yang perutnya dibelah, terus dalamnya sampah-sampah gitu. Ada juga kura-kura yang apa sih namanya yang ada hari ini ya perutnya itu masih kecil. Bohong. Kan penggunaan plastik kan kita nggak bisa mungkirin kan penggunaan plastik di sehari-hari. Jadi otomatis industri kita itu memproduksi plastik dalam jumlah yang besar. Mungkin inisiatif mereka buat mendaur ulang plastik sedikit. Jadi mereka membuangnya tuh ke laut, ke dekat samudra, sehingga itu dapat merusak habitat dan ekosistem samudra itu, pantai lah, dan laut juga. Nah itu tuh dapat kan banyak hewan-hewan juga yang hidup di situ, dan itu tuh bisa mengancam kelangsungan hidup dari makhluk hidup yang hidup di habitat itu. Dan tidak dapat dipungkiri kalau misalkan sudah mencemari samudra, tidak dapat dipungkiri dapat mengancam kelangsungan hidup kita ya. Oke, terus kesimpulan dari keseluruhan pos 1 sampai 7 menurut kalian merespon dari hal itu? Ya kan memang penggunaan plastik itu banyak kan, Dan emang berguna ya, banget. dan namun tuh kita suka nggak nyadarin akibatnya, dampaknya dari penggunaan plastik itu. Tapi semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan kan, kita juga nggak ada alasan lagi dong buat gimana ya masih terus pakai plastik yang bahannya tuh nggak ramah lingkungan. Jadi kita bisa menggunakan membuat plastik itu menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan dapat diolah, maksudnya dan dapat ramah lingkungan dan tidak merusak kelangsungan hidup manusia. Oke, jelas ya poinnya. Jelas ya. Poinnya menurut kelompok 1 tadi adalah karena ada di pos 1 itu semua orang teman-teman udah tahu. Ada yang mau ditambahkan kira-kira di pos 1-nya apa? Menurut mereka tadi adanya plastik yang mempolusi sampai ke laut dan menjadi sebuah pulau dan merusak ekosistem, bisa membahayakan sampai manusia. Itu poinnya ya kan? Nah responnya dari keseluruhan ya, kita sebagai manusia di sini itu kan ada terus kita pakai plastik yang ramah lingkungan ya. Jadi yang dipikir bukan masalah enggak atau bukan yes atau tidak plastiknya, iya, tapi cari yang bisa untuk toleransinya terhadap alam. Gitu menurut mereka. Ada yang mau ditambahkan sebelum dimulai lagi? Ya. Tadi kan saya di Wikipedia tentang North Pacific Barrier itu. Ya. Saya nemuin kan tadi sebelumnya saya pikir ada banyak organisme-organisme yang lebih kecil, sehingga kan plastik itu bukan besar, dimana organisme itu bisa mengkonsumsi plastik sebesar itu. Nah tadi saya baca ternyata ada namanya photodegradation. Yep. Nah itu salah satu proses yang ternyata berbahaya juga. Jadi plastiknya itu terurai, tapi bukan terurai secara penuh, jadi tetap polimer cuma potong-potong doang. Jadi sangat kecil kemudian dikonsumsi oleh organisme yang kecil. Jadi ada tambahan, kenapa ada elaborasi tambahan kenapa akhirnya kalau plastik yang di Pacific Rim itu, Pacific Rim ya, di Samudra Pasifik sana bisa masuk ke perut kalian, gitu dia bilang. Kenapa? Karena ada photodegradation, jadi plastiknya terpecah jadi kecil-kecil, lalu kecil-kecil itu kecampur sama plankton, planktonnya dimakan ikan, ikannya dimakan kalian. Atau kalau misalnya enggak ikannya dimakan oleh burung, burungnya akan mati jatuh di dalam tanah, tanahnya akan disedot oleh jagung yang kalian makan. Ya. Kalau kalian lihat tadi di modul pengawalan kandungan BPH itu bisa sampai di dalam rata-rata darah manusia. Jadi ada BPH ya di sterol.